Bisa dimulai. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ulang pelajaran sebelumnya. Sama-sama. Celupan Allah. Celupan Allah. Dan siapa yang lebih baik dari Allah celupannya, dan kami baginya orang-orang yang menyembah. Katakanlah, apakah kalian menghujah kami tentang Allah dan Dia Tuhan kami dan Tuhan kalian, dan bagi kami amal-amal kami, dan bagi kalian amal-amal kalian, dan kami baginya orang-orang yang ikhlas. Ataukah kalian mengatakan sesungguhnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak dan Nabi Yakub dan anak cucu mereka adalah orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani? Katakanlah, apakah kalian lebih mengetahui ataukah Allah? Siapa yang lebih zalim? Dari orang yang dia menyembunyikan kesaksian di sisinya dari Allah, dan tidaklah Allah zat yang lalai dari apa yang kalian kerjakan. Terus, itulah umat yang sungguh telah berlalu baginya apa yang telah dia usahakan, dan bagi kalian apa yang kalian usahakan, dan tidaklah kalian ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Terus, monggo kita lanjutkan.
juz 2 ya, awal. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sayaqulu as-sufaha'u minal nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Innallaha bin-nasi ra'ufur rahim. Shadaqallahul adzim. Kita terjemah. Buku ditutup ya, pulpennya dikantongi. Kita terjemah. Sa akan, yakulu berkata. Sayakulu akan berkata. Akan berkata as-sufaha orang-orang yang bodoh. Min anas para manusia itu apa yang wallahum memalingkan mereka. Apa yang memalingkan mereka dari qiblatihim, kiblat mereka, halati yang kanu mereka adalah alaiha atasnya. Kul katakanlah lillah bagi Allah al-masyriq timur wal maghrib dan barat. Yahdi dia memberi petunjuk man pada siapa yang yasha'u dia kehendaki ilah kepada siratin jalan mustaqim yang lurus. Lagi sa akan yakulu berkata akan berkata as-sufaha orang yang bodoh min dari an-nasi para manusia itu ma apa yang wallahum memalingkan mereka apa yang memalingkan mereka an dari qiblatihim mereka alati yang kanu mereka adalah alaiha atasnya. Kul lillah bagi Allah al-masyriq timur wal maghrib dan barat. Yahdi dia memberi petunjuk man pada siapa yang dia kehendaki yasha'u dia kehendaki ilah kepada siratin jalan mustaqimin lurus. Sudah 2 kali ya, sudah. Belum. Sudah. Belum. Lagi sa akan yakulu berkata akan berkata as-sufaha orang-orang yang bodoh min dari an-nasi para manusia itu apa yang wallahum memalingkan mereka an dari qiblatihim kiblat mereka halati yang kanu mereka adalah alaiha
katakanlah katakanlah atasnya. Terus bagi Kul. Allah katakanlah lillahi bagi Bagi Allah al-masyriq timur timur wal maghrib dan barat Timur yahdi dan barat. ya memberi petunjuk Petunjuk yuk man siapa yang siapa yang yasha'u yang kehendaki ila kepada pada pada siratin jalan jalan mustaqim yang yang lurus. lurus Sama-sama akan berkata dan berkata orang-orang yang bodoh dari para dari manusia orang manusia apa yang memalingkan memalingkan mereka mereka dari kiblat dari mereka kiblat mereka yang mereka adalah atasnya ya katakanlah karena bagi Allah timur dan barat memberi petunjuk siapa yang kehendaki kepada jalan yang lurus jalan yang lurus dari belakang mustaqim jalan yang lurus yang lurus yang lurus siratin jalan jalan ila pada kepada yasha'u dia kehendaki man siapa yang siapa yang dia memberi petunjuk memberi yang beri petunjuk al maghrib barat barat wah dan al masyriq timur lillah bagi Allah kul katakanlah alaiha atasnya atasnya kanu mereka adalah mereka adalah allati yang yang kiblatihim kiblat mereka memalingkan mereka kiblatihim kiblat mereka mereka an dari wallahum memalingkan mereka ma ya apa yang bayang anas para manusia min dari dari asufaha orang bodoh orang-orang yang bodoh Orang-orang saya yang kulu akan berkata akan berkata sama-sama akan berkata orang-orang yang bodoh dari para manusia yang apa memalingkan yang dari mereka memalingkan dari kiblat mereka yang mereka adalah atas mereka katakanlah bagi Allah barat dan timur dan barat yang memberi petunjuk siapa yang dia kehendaki yang kehendaki pada jalan yang kepada jalan lurus yang lurus. berikutnya wah dan ka seperti dalika seperti demikian itu dan seperti demikian itu menjadi begitu dan begitulah ja'alnakum kami menjadikan kalian umat wasaton yang pertengahan umat yang pertengahan agar takunu kalian menjadi syuhada para saksi Allah an-nasi para manusia dan menjadi ar-rasulu rasul itu dibalik dan rasul itu menjadi alaikum atas kalian syahidan sebagai saksi tidaklah ja'alnakum kami menjadikan al-qiblata kiblat itu alati yang kunta
engkau adalah alaiha atas mereka alaiha atasnya illa kecuali tidak lama agar kami mengetahui agar kami mengikuti man siapa yang yattabi'ur rasulah dia yang mengikuti rasul itu Ia mengikuti Rasul itu. dia mengikuti rasul itu ingat mana tadi miman dari siapa yang qolibu dia berbalik ala akibaihi kedua tumitnya wa in sesungguhnya kanat dia adalah mereka dan sesungguhnya adalah dia adalah lakabirotan sungguh berat ila kecuali ala atas aladina ya Allah beri petunjuk dan dan makanan dan tidaklah Allah li ada makanan ada li namanya li apa lam juhud ya menguatkan makanan tadi gimana sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian innallah sungguhnya Allah binasi dengan para manusia rauf sungguh maha apa tadi rauf maha belas kasih Rohim lagi maha penyayang lagi wah dan kadzalika begitulah alnakum kami jadikan kalian ummatan wasaton umat pertengahan litakunu agar kalian menjadi syuhada'a para saksi alannas atas para manusia wayakuna dan menjadi rasul itu alaikum atas kalian syahidan saksi. Nah, dibalik aja ya. Wayakunar rasulu alaikum syahidan dan dibalik rasul itu dan rasul itu menjadi saksi atas kalian dan rasul itu yakunu menjadi saksi syahidan alaikum atas kalian. Wah, ja'alna ya tidaklah ja'alna al-qiblata kiblat itu alati yang kunta engkau adalah alaiha atasnya illa kecuali bina lama agar kami mengetahui siapa yang tabi'ur rasulah dia mengikuti rasul itu mimman dari siapa yang qolib dia berbalik ala atas akibaihi kedua tumitnya. wah dan sesungguhnya kanat dia adalah la pendek sungguh kabirotan sungguh berat illa Allah atas al-kafi atas aladina orang-orang yang hadallah
Allah beri Petunjuk. wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan sungguh Allah Sungguh adalah Allah apa tadi? Menyanyiakan Oh ya, lamnya lam keimanan juhud. kalian. Linya sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan imanakum, iman kalian. Inallah, Sesungguhnya Allah sungguh maha belas Sungguh Maha belas kasih, ya. Maha penyayang. penyayang. Binasi dengan para manusia, Para sungguh maha Sungguh belas kasih, lagi maha penyayang. Maha penyayang. Oh, sama-sama, dan begitulah. Dan Begitulah kami menjadi Dan kalian umat pertengahan Agar kalian menjadi saksi saksi atas para manusia ya dan menjadi Rasul itu menjadi dan saksi itu atas kalian saksi tidaklah dan Rasul itu menjadi menjadi saksi saksi atas atas kalian. kalian, dan tidaklah kami menjadikan kiblat itu yang engkau engkau adalah atasnya kecuali agar kami mengetahui mengetahui siapa yang siapa Rasul siapa yang yang mengikuti para rasul itu dan dari siapa yang dia berbalik atas dua kedua tumitnya. dan Sesungguhnya dia adalah adalah sungguh berat sungguh berat kecuali orang-orang yang Allah memberi petunjuk dan tidaklah ada Allah memberi petunjuk dan tidaklah Allah adalah bagi menyanyiakan tidak keimanan penyayang. kalian sesungguhnya Sesungguhnya Allah Allah Maha belas kasih maha penyayang bagi kasih manusia. lagi maha penyayang. Maha belas kasih lagi yang penyayang. Itu Ya, saja 142, 143. Ada pertanyaan? belum dari belakang Oh, belakang belum. belum. Rohim, Rauf, La pendek, Innasi, Dan para manusia Innallaha, sesungguhnya Allah apa tadi? iman Innallaha, imanakum. keimanan kalian Ya. kalian Ini langsung ya. Wa ma kanallahu liyudhi'a. Linya sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan. iman kalian Sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan. iman Hadallah, Allah beri Allah beri petunjuk alladzina orang yang tidak kecuali kecuali lakabiratan sungguh berat berat, sungguh berat. ingkanat dia sesungguhnya dia adalah wah akibaihi kedua tumit kedua tumitnya Allah yang kolib dia berbalik dia Berbalik. berbalik. Terus apa lagi? iman Man dari Iman siapa yang? Dari siapa yang? Ar-Rasulu, Rasul itu yattabi'u dia mengikuti
Apa? Man. Man. Siapa? Yang lina lama agar agar kami kami mengetahui illa Kecuali alaiha atasnya. Unta. Engkau adalah alati yang al-qiblata Kiblat mereka. kiblat itu. Kiblat itu. kami Ja'alna jadikan terus Wamun. Wama ja'alna dan kami jadikan syahidan saksi Saksi. saksi jasa para saksi alaikum atas kalian Rasul itu Rasul itu fayakunu dan menjadi telah menjadikan Rasul itu terus menjadi para Anas. manusia para manusia anas para manusia ala atas syuhada para para saksi litakunu agar kalian kalian menjadi ummatan wasaton. umat pertengahan umat pertengahan. Nah, ja'alnakum kami Kami menjadikan kalian kadzalika dan Oh, begitu dalika begitulah. Nah, dan sama-sama dan dan begitulah kami jadikan kami menjadikan kalian pertengahan umat pertengahan agar agar kalian kalian menjadi kalian menjadi saksi atas para manusia itu dan dan menjadi dan Rasul itu menjadi Rasul itu menjadi saksi saksi atas kalian dan tidaklah kami menjadikan kiblat itu yang dia adalah atasnya kecuali agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul Rasul itu dari dari siapa yang dia dia berbalik berbalik atas kedua tubuhnya dan sesungguhnya dia adalah sungguh berat kecuali atas orang yang Allah beri petunjuk dan tidaklah Allah menyia-nyiakan keimanan kalian sesungguhnya Allah ada para manusia dan penyayang belas kasih bagi manusia. penyayang. itu. Ada pertanyaan? Monggo kalau ada yang perlu ditanyakan. Ya, tidak ada ya. Kita baca sama-sama. Saya kulu akan berkata. akan orang yang apa yang memalingkan mereka dari kiblat mereka adalah atasnya kata-kata bagi Allah timur dan barat beri petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Dan begitulah Kita menjadikan kalian umat pertengahan agar kalian menjadi saksi jadi saksi atas manusia dan Rasul itu menjadikan karena kami menjadikan kiblat yang adalah atasnya kecuali agar kami mengetahui siapa yang mengikuti
dari siapa yang Siapa ia yang berdalih Sesungguhnya atas dia adalah tumitnya sesungguhnya ada Sesungguhnya berat berat kecuali atas orang kecuali yang orang-orang Allah beri petunjuk dan tidak Allah dia dan sungguh Allah tidak akan sesungguhnya Allah manusia belas kasih dan penyayang belas kasih lagi maha penyayang. Lagi maha penyayang. Oh ya, jadi kalau ada makana lam yakun li. Li-nya dibaca dulu artinya sungguh. Sungguh Allah tidak akan menyayang. Oh, makanan. Ya, makana li lam yakun li. Gitu ya. Sekarang kita cari kata-kata yang jamak. As-sufaha artinya apa? orang yang Orang-orang bodoh. Bodoh. Kalau satu, seorang. Safih. Safih jamaknya sufaha. Anas orang-orang, para. manusia Kalau seorang. insan Insan. Suhada artinya para. saksi Kalau seorang. syahid Syahid jamaknya syahid. Akibai artinya apa? Dua tumit. Kalau satu tumit. Satu. Akib artinya tumit. Itu jamak-jamaknya sudah apa? Itu fiil, ya fiil. Jadi bukan isim, tidak jamak, tidak tunggal. satu tumit akib Ya, akib tumit. Kalau dua akibaini. Berikutnya kita acak kosakata baru. Yang qalibu ya berbalik akibaihi Kedua. dua tumit wasaton pertengahan liyudi'a dia menyanyiakan. Yang qalibu dia berbalik akibaihi dua tumit wasaton pertengahan liyudi'a sungguh dia menyanyiakan. Itu terus berikutnya apa? Catatan penting ya. Oh, ini juz 2. Juz berapa? 2 ya. Juz 2 awal. Oh ya. Kemarin di juz 1 kita melatih apa perubahan kata ganti sebagai objek dulu yang pertama ya. Tapi masih dicicil cuma 6. Nah, sekarang juz 2 dilengkapi. Huma, ini yang belum ya. Huma artinya apa? Dia berdua. Huma artinya apa? Dia berdua. Kuma, kamu berdua. Huma, dia berdua. Kuma, kamu berdua. Nah, kami, ini atau ya? Saya. Dulu sudah ya. Nah, kami, ini atau ya saya. Yang belum dulu huma. Dia berdua sama kuma. Kamu berdua. Lagi. Huma. Dia berdua. Dia. Kalau kuma. Kamu berdua. Nah. Kami. Ini atau ya saya. Ini tidak dibedakan mu'annas dan mudzakkar. Tidak dibedakan laki-laki dan perempuan. Sama ya. Laki-laki perempuan sama. Lagi. Dia berdua apa? Huma. Kamu berdua? Huma. Kalau kami? Nah, kalau saya? Ini atau ya? Ini atau ya? Itu aku. Tidak dibedakan laki-laki perempuan. Ya. Nah, sekarang yang beda.
mudzakkar begini, muannas begini, tidak sama. Apa? Dulu kita sudah kenal hu. Hu itu apa? Ya. Dia. Tapi itu dia laki-laki. Kalau dia perempuan, ha. Dia laki-laki hu. Dia perempuan, ha. Terus dulu kita pelajari hum. Apa artinya? Mereka. Itu mereka laki-laki. Kalau mereka perempuan, hunna. Nah, dulu kita pelajari ka. Apa artinya? Kamu, engkau. Tapi itu kamu laki-laki. Kalau engkau perempuan, ki. Ki. Kum artinya apa? Kalian. Kalian laki-laki. Kalian perempuan. Kunna. Kunna. Itu dibedakan. Saya ulang dari yang tadi ya. Dia berdua. Huma. Huma. Kamu berdua. Kuma. Kami. Nah, saya. Ya, yiyu. Atau ya. Apa ya? Ini atau ya? Ini atau ya. Ya. 3. Terus sekarang yang beda laki-laki perempuan. Kalau dia apa? Hu. Pasangannya ha. Kalau mereka hum. Pasangannya hunna. Kalau kamu ka. Pasangannya ki. Ka pasangannya ki. Kalau kalian pasangannya kunna. Saya sebutkan yang mudzakkar disebut pasangannya ya. Hu. Hum. Hunna. Ka. Ki. Kum. Kunna. Kunna. Saya ulang lagi. Buku ditutup ya. Buku ditutup. Oh ya, belum ada buku. Belum dapat buku. Oh ya, nanti ini berarti persiapan. Nanti kalau sudah dapat buku ditutup, gitu ya. Itu sekarang belum. Dia berdua. Huna. Huma. Enggak pakai tasdid ya. Huma, itu. Ya, lagi dia berdua. Huma. Kamu berdua. Huma. Kami. Kami. Nah. Saya. Ini atau ya. Ini atau ya. Itu tidak dibedakan laki-laki perempuan. Sekarang yang beda. Dia. Kalau dia perempuan. Kalau kamu. Ka. Kalau kamu perempuan. Kalau kalian. Kum. Kalau kalian perempuan. Kunna. Kalau mereka. Hum. Kalau mereka perempuan. Hunna. Coba sebutkan pasangannya ya. Ka. Ki. Kum. Hunna. Hum. Hunna. Hu. Nah, itu saja latihannya. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas ya. Gampang-gampang. Coba latihan satu saja ya, satu saja. Ini ada alaiha, apa artinya? Atasnya. Ha itu berarti perempuan. Ha, gitu ya. Kalau dia laki-laki, alaihi. Kalau hu ada ya mati jadi hi, gitu ya, alaihi. Atas kamu. Ka. Kamu perempuan. Alaiki. Atas kalian. Alaikum. Kalian perempuan. Alaikunna. Atas mereka. Alaihim. Him laki-laki. Him. Alaihim. Kalau ada ya mati hum jadi him, hum jadi hi, gitu ya. Alaihim. Kalau mereka perempuan. Alaihinna.
Atas dia berdua. Alaihuma. Alaihima. Alaihima. Ya. Atas kamu berdua. Assalamualaikum. Alaikuma. Atas kami. Alaina. Alaina. Atas apa? Alaikuma. Atasnya. Atas. Yang belum apa? Atas kami alaina. Atasku, atas saya. Alaini. Atas saya, atasku. Alaina. Alaya. Alayya. Alaini. Alayya. Alaini. Satu lagi ya, satu ini yang gampang. Imanakum, apa artinya? Imanan kalian. Iman kalian. Kalau kalian perempuan, Hunda. imana kunna. Kunnakum pasangannya kunna. Iman mereka. Alaihim. Iman mereka. Imanahum. 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 Mereka perempuan. Imanahunna. Iman kamu. Manaka. Kamu perempuan. Imanaki. Imanaki. Imannya. Imanahu. Hu. Kalau dia perempuan. Imanaha. Imanku. Imani. Iman kamu berdua. Imanakuma. Iman dia berdua. Imanahuma. Iman kami. Imanana. Imanana. Itu saja latihannya. Nanti masih latihan terus ya. Kira-kira sekitar 10 pertemuan. Ya, gitu. Kalau lebih dari 2 bagaimana Ustaz? Lebih dari 2 berarti jamak tadi. Ya, jamak. Manahum. Kalau laki-laki ya hum. Kalau perempuan ya hunna. Kalau orang kedua ya imanakum. Kalau perempuan imanakunna. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas ya, gampang-gampang. Kita pahami. Ini ayat menerangkan apa yang terjadi atau yang melatar belakangi, gitu ya, ketika Allah memindah kiblat. Kiblat dari mana? Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Makanya dulu Rasulullah bersama para sahabat di awal-awal Islam ya, sekitar 17 bulan itu pernah sholat menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap ke Masjidil Aqsa. Itu makanya orang-orang Yahudi senang, makanya banyak waktu itu orang Yahudi yang masuk Islam gara-gara kiblatnya sama. Tapi nanti kiblat itu Allah pindahkan karena kiblat yang sempurna itu ya bukan ke Masjidil Aqsa tapi ke Ka'bah, gitu ya. Tetapi sebelum kiblat itu dipindahkan, Allah beritahukan kepada Rasulullah bagaimana sikap mereka, respon mereka menyikapi terjadinya perpindahan kiblat itu, supaya Nabi tidak kaget, ya, tidak bingung menyikapi mereka. Allah kabarkan kepada beliau apa yang akan terjadi tentang sikap mereka menyikapi perpindahan kiblat itu. Paham ya? Itu. Jadi belum terjadi tapi sudah Allah sampaikan kepada beliau. Makanya Allah katakan pada Nabi, wahai Nabi, setelah kiblat itu nanti aku pindahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, orang-orang yang bodoh di antara para manusia itu akan mengatakan. Paham ya? Wahai Nabi, nanti kamu jangan kaget ketika kiblat itu aku pindahkan, nanti mereka itu orang-orang bodoh itu akan mengatakan. Mengatakan apa? Mengatakan apa yang memalingkan mereka dari kiblat mereka yang sebelumnya mereka menghadap kepadanya itu. Paham ya? Jadi mereka akan protes, mereka tidak diterima.
Tidak terima. Kenapa? Kenapa mereka itu orang Islam itu sudah benar-benar sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, nah kemudian pindah ke Masjidil Haram. Apa yang memalingkan mereka dari kiblat mereka yang dulu atau yang sebelumnya mereka menghadap kepadanya? Itu. Nah, terus wahai Nabi, nanti kalau mereka itu mengatakan begitu, mencari alasan, minta alasan, karena menurut mereka sudah benar, sudah maksimal kalau menghadap ke Masjidil Aqsa, terutama bagi Yahudi yang punya kiblat di sana, gitu ya. Terus pindah. Maka ketika mereka merespon seperti itu, wahai Nabi, katakanlah bagi Allah timur dan barat. Artinya apa? Bagi Allah timur dan barat. Artinya apa? Semua arah itu milik Allah. Timur barat itu cuma mewakili saja, gitu ya. Mewakili semua arah. Kenapa diwakili oleh timur barat? Karena arah yang paling mudah untuk menandai ya timur dan barat. Timur itu tempat terbit matahari, barat itu tempat tenggelam matahari. Ya, maksudnya ya semua arah, gitu ya. Maksudnya. Cuma, wahai Nabi, kalau engkau diprotes oleh mereka, kenapa sholat kembali menghadap ke Masjidil Haram? Katakan saja ya, semua arah itu milik Allah. Semua arah milik Allah, ya terserah Allah. Kita kalau sholat disuruh menghadap ke mana? Kenapa kamu tidak terima? Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus di sini maksudnya adalah syariat yang sempurna. Makanya ketika kemarin menghadap ke Masjidil Aqsa itu bukan syariat yang sempurna. Allah kehendaki untuk menunjuki kami kepada jalan yang lurus, syariat yang sempurna, yaitu menghadap ke Ka'bah. Paham ya? Gitu. Nah, maka di sini ada pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, yang dimaksud as-sufa itu siapa? Wahai Nabi, setelah kiblat itu aku pindahkan, nanti orang-orang yang bodoh itu akan mengatakan begitu. Yang dimaksud as-sufa siapa? Orang-orang yang bodoh, yaitu Yahudi, Nasrani, terutama Yahudi. Ya, tapi kenapa mereka dikatai bodoh? Wah, mereka orang pintar. Ya, mereka ahli kitab, mereka paham Taurat, paham Injil, gitu. Tapi Allah katakan mereka itu orang yang bodoh. Kenapa? Karena Selalu menentang. iya, kenapa kok menentang? Ya. Jadi mereka dikatai bodoh oleh Allah itu karena apa? Karena mereka tidak menggunakan ilmu mereka itu untuk kepentingan akhirat. Paham ya? Kalau orang itu akhirat jujur menerima kebenaran apa adanya. Tidak menentang seperti itu, betul ya? Gitu. Jadi dikatakan kenapa mereka itu ilmunya tinggi dikata-katai bodoh, karena mereka tidak menggunakan ilmu mereka, pemahaman mereka tentang kitab suci untuk kepentingan akhirat. Malah mereka gunakan untuk kepentingan dunia. Gitu ya. Jadi menurut agama kita, menurut Islam, menurut Allah, menurut Rasulullah bahwa orang cerdas, gitu ya. Orang cerdas itu adalah orang yang menggunakan seluruh hidupnya untuk kepentingan akhirat. Kalau sumpah muter-muter di dunia saja, terus tanpa mempersiapkan akhiratnya itu orang bodoh. Kenapa? Karena semua yakin akan pergi ke sana dan semua yakin akan mati. Nanti ada alam kedua, alam akhirat. Sementara hidupnya itu dihabiskan untuk kepentingan dunia. Terus apa yang akan dia dapatkan di sana? Padahal di sana itu kehidupan yang kekal. Lah, kalau repot untuk dunia, padahal dunia itu akan ditinggalkan. Itu dikatakan suatu kebodohan ya. Itu makanya sabda Nabi apa? Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas kata Nabi, orang yang selalu introspeksi diri, memperbaiki diri, dan dia selalu beramal untuk kepentingan setelah mati ya. Jadi untung rugi itu untung rugi pertimbangan akhirat. Kalau dia bisa berbuat baik, dia merasa beruntung, senang, bahagia, ya, bersyukur. Walaupun secara zahir merugikan secara duniawi, tapi untung akhirat mereka senang. Gitu ya. Itu namanya orang cerdas. Walaupun secara duniawi dia untung, tapi kalau secara akhirat rugi, maka dia akan susah. Itu namanya orang cerdas. Paham ya? Itu, maka dikata-katai bodoh. Terus nanti wahai Nabi, orang yang bodoh itu akan protes. Kenapa kiblatnya kok pindah ke Masjidil Haram? Gitu ya. Maka katakanlah, ya terserah Allah, semua arah itu milik Allah. Terserah. Kalau saya sholat disuruh menghadap kemana, kenapa kamu tidak terima? Kenapa kalian marah? Gitu ya. Nah, sebetulnya ini kan bukan jawaban. Semua arah milik Allah, ya terserah Allah. Kenapa kamu tidak suka? Gitu ya. Itu namanya kan bukan jawaban. Tapi apa?
mentang-mentang ya, mentang-mentang kuasa gitu ya, kan gitu. Padahal ada jawabannya. Jawabannya ada. Kenapa? Karena memang kiblat pertama, rumah ibadah pertama dibuat oleh manusia, oleh Allah, yang Allah ciptakan untuk manusia, yang dibangun pertama kali di atas bumi, ya Ka'bah. Maka dia yang semua nabi-nabi itu selalu berkiblat ke situ sejak Nabi Adam, ya Ka'bah, gitu ya. Jadi kiblat sebenarnya itu adalah Ka'bah, yang posisinya betul-betul pas di tengah-tengah bumi, itu adalah Ka'bah. Gitu. Nah, itu kan jawaban. Ada jawabannya, tetapi kok tidak dijawab. Tapi jawabannya seperti mentang-mentang. Terserah Allah. Semua arah milik Allah. Kalau kita sholat melihat kemana, itu urusan Allah. Maka tidak ada berhak orang itu bisa untuk memprotes kehendak Allah. Tidak dijawab. Tapi adalah ada jawabannya. Kenapa? Karena memang Allah tidak harus menerangkan kepada hambanya pada tujuan dari setiap syariat yang dia tentukan. Ya biar manusia itu mencari sendiri. Hikmahnya apa, tujuannya apa. Allah tidak harus menerangkan. Kalau Allah harus menerangkan syariat begini, tujuannya ini, berarti seakan-akan Allah itu bertanggung jawab kepada manusia. Paham ya? Jadi gitu. Terus berikutnya. Dan begitulah wahai umat Muhammad. Ya, begitulah itu apa? Aku pindahkan kamu ke kiblat yang sempurna, yaitu ke Ka'bah. Begitulah kami jadikan kalian umat pertengahan. Jadi memang kamu itu wahai umat Muhammad, aku beri kepada kalian syariat yang sempurna. Tidak seperti umat-umat sebelum kalian. Kenapa? Karena kami hendak menjadikan kalian umat yang pertengahan. Umat pertengahan itu artinya apa? Umat terbaik, umat termulia, gitu ya. Umat tertinggi derajatnya di hadapan Allah itu umatnya Nabi Muhammad, karena mereka memiliki syariat yang paling sempurna. Gitu. Kenapa umat Nabi Muhammad dijadikan umat yang wasaton, umat yang pertengahan, umat yang paling mulia? Jadi wasaton itu yang paling mulia, ya. Karena dalam ungkapan bahasa Arab itu khairul umuri ausatuha. Sebagai perkara itu yang tengah. Makanya kalau umat yang pertengahan berarti umat yang paling baik, gitu ya, paling mulia. Aku jadikan itu kepada kalian, wahai umat Muhammad, kata Allah, agar kalian menjadi para saksi atas para manusia, dan Rasul itu menjadi saksi atas kalian. Jadi nanti kita itu ditakdirkan oleh Allah menjadi umat yang paling mulia, mengalahkan semua umat sebelumnya, karena kita itu diberi syariat yang sempurna. Terus nanti di akhirat kita itu umat Muhammad itu akan menjadi saksi bagi seluruh manusia. Sedangkan Rasul menjadi saksi atas kita, atas umatnya sendiri. Paham ya? Nah, maksudnya apa? Maksudnya nanti di hari kiamat semua umat-umat itu ditanya tentang dakwah yang dilakukan oleh nabi mereka masing-masing. Misalnya umatnya Nabi Nuh, wahai umat Nabi Nuh, kenapa kamu musyrik? Kenapa kamu kafir? Gitu ya. Apa Nabi Nuh dulu tidak sungguh-sungguh menyampaikan risalah, tidak maksimal? Maka semua umat itu memfitnah nabinya. Difitnah. Mereka bilang, ya Allah, kami musyrik, kami kafir karena nabi saya itu kalau dakwah tidak sungguh-sungguh, tidak maksimal. Andaikan mereka sungguh-sungguh, niscaya kami tidak akan musyrik. Itu kata mereka. Nah, maka perkataan mereka itu seluruh manusia itu dibantah oleh umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, yang mereka katakan tidak benar. Tidak ada nabi yang tidak berdakwah secara sungguh-sungguh. Semua itu sudah disampaikan oleh para nabi secara maksimal, secara sempurna. Mereka saja yang mengingkari kebenaran yang disampaikan oleh para nabi tersebut. Kemudian ketika umat Nabi Muhammad membantah seperti itu, ditanya oleh Allah, umat Muhammad, masa kamu terakhir ya setelah nabi-nabi itu. Terus kamu tahu dari mana kalau nabi-nabi itu sudah betul-betul menyampaikan risalah? Terus umat Muhammad mengatakan, saya tahu itu karena begitulah yang disampaikan oleh nabi saya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus pengakuan mereka itu dibenarkan oleh Nabi Muhammad. Berarti umat Muhammad menjadi saksi bagi seluruh manusia, Nabi Muhammad menjadi saksi atas umatnya sendiri. Gitu ya. Nah, terus kemudian setelah tadi diyakini memang banyak bukti-bukti, fakta-fakta
kiblat yang benar, yang sempurna itu adalah ke Ka'bah, ya, bukan ke Masjidil Aqsa. Di antaranya apa tadi? Karena rumah ibadah pertama kali dibangun di bumi adalah Ka'bah. Yang meletakkan dasarnya, pondasinya adalah para malaikat. Tidak ada ibadah seperti itu selain Ka'bah. Maka yang pantas dijadikan kiblat itu adalah Ka'bah. Terus begini, kalau memang kiblat yang betul itu Ka'bah, tapi kenapa sebelumnya Allah memerintahkan orang beriman sholat menghadap ke Masjidil Aqsa? Kenapa? Kok tidak sejak awal langsung sholat menghadap ke Ka'bah, gitu ya? Nah, maka Allah kasih alasan. Kata Allah apa? Dan kami tidak menjadikan kiblat itu, kiblat yang pertama, yaitu yang engkau menghadap kepadanya itu, wahai Rasulullah, aku tidak jadikan kiblat yang pertama itu, yang sebelumnya engkau menghadap kepadanya itu, kecuali kata Allah agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul itu dari siapa yang berbalik atas kedua tumitnya. Jadi memang sengaja kiblat itu Allah gonta-ganti, asalnya ke sini terus ke sini berubah, tujuannya apa? Untuk menguji ketaatan umat itu kepada Rasulnya. Ujian keimanan, gitu ya. Gitu. Soalnya kadang orang itu tidak suka gonta-ganti, inginnya tetap, gitu ya. Nah, kalau orang itu imannya tidak kuat, dia akan tidak terima, gitu ya. Nah, makanya diriwayatkan waktu itu banyak orang-orang Yahudi termasuk Nasrani yang berbondong-bondong masuk Islam gara-gara kiblatnya sama, gitu ya. Tapi begitu pindah lagi ke Ka'bah, maka mereka rame-rame murtad, gitu ya, murtad lagi. Makanya pindah kiblat itu untuk menguji ketaatan umat kepada Rasulnya, mereka masih tetap iman atau malah kembali kepada kekafiran. Paham ya? Itu. Dan sesungguhnya dia apa? Dia kiblat yang baru itu, pindah kiblat yang baru itu sungguh berat. Jadi memang itu sesuatu yang berat kecuali atas orang-orang yang Allah beri petunjuk. Kalau orang dapat petunjuk tidak berat, dia siap melakukan. Kalau tidak dapat bisa murtad. Ya, banyak yang murtad. Dikatakan berat kenapa? Karena itu seakan-akan merusak kondisi yang sudah mapan, sudah aman ya. Jadi orang kami senang juga menghadap ke Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena enak, orang-orang Yahudi banyak yang masuk Islam. Mereka tidak terlalu memusuhi karena kiblatnya sama, terus bersaudara dengan mereka. Begitu pindah, akhirnya mereka jadi benci, jadi murtad, marah-marah, akhirnya terjadi. Jadi di Madinah semacam terjadi kekacauan atau huru hara gara-gara pindah kiblat. Makanya kalau orang itu tidak sungguh-sungguh iman, akan berat mengikuti ajaran seperti itu. Waktu itu ada juga di antara orang beriman yang sepertinya tidak terima. Brutu yang gundel, kenapa? Kiblatnya kok dipindah lagi ke Ka'bah? Gara-gara pindah kiblat, makanya mereka banyak yang murtad, gitu ya. Andai kan tidak terjadi kemurtadan di antara mereka, termasuk seperti itu. Ya memang seperti itu, memang pindah kiblat itu berat, kecuali atas orang-orang yang Allah beri petunjuk. Paham ya? Gitu. Jadi memang kita itu akan senantiasa akan mendapatkan ujian dari Allah sampai di mana keimanan ketaatan kita kepada Rasul ya, gitu. Mampukah dia itu tetap dalam ketaatan walaupun ketaatannya itu mungkin dalam tanda petik menimbulkan sesuatu yang dianggap kurang nyaman atau bagaimana di dalam lingkungannya. Paham ya? Itu. Terus setelah kiblat itu yakin sudah, orang-orang mukmin yakin kiblat yang benar itu apa? Mereka sudah terima, mereka sudah mengikuti. Terus mereka menanyakan, wahai Nabi, kalau memang kiblat yang benar itu ke Ka'bah, terus bagaimana nasib sahabat-sahabat kita dulu yang setiap sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa, belum pernah mereka menghadap ke Ka'bah? Apa sholatnya diterima oleh Allah? Padahal kiblat yang benar itu adalah Ka'bah, bukan Masjidil Aqsa. Sementara mereka sampai meninggal sholat itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Bagaimana nasib mereka itu, wahai Nabi? Maka turun ayat, sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Paham ya? Maksudnya apa? Tadi yang tanyakan begini, apa sholat mereka diterima oleh Allah? Maka ayatnya, sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Yang ditanyakan sholatnya, yang dijawab imannya. Mestinya kalau supaya sesuai dengan asbabun nuzulnya begini, wa ma kana Allahu liyudhi'a sholatakum. Dan ya, Allah tidak menyia-nyiakan. Memang syariat waktu itu begitu, ya tidak apa-apa. Tapi Allah tidak mengatakan sholatakum, tapi
imanakum sebagai ganti dari sholatakum. Kenapa? Karena memang sholat itu menjadi bukti terpenting atas keimanan seseorang. Sampai ini mewakili kata-kata iman itu mewakili sholat. Makanya tidak benar kalau ada orang ngaku iman tapi tidak sholat. Sampai ada hadis apa? Al-ahdu bainana wa bainahum as-sholah faman taraka faqad kafaro. Yang membedakan kita dengan mereka apa? Sholat. Siapa meninggalkan sholat dengan mengkufuri kewajiban sholat, maka dia telah kafir. Makanya Allah menggunakan imanakum sebagai ganti dari sholatakum. Sesungguhnya Allah terhadap para manusia itu sungguh maha belas kasih, maha penyayang. Artinya apa? Allah tidak akan membuat syariat yang berat-berat yang melampaui kekuatan mereka. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Iya, Ustaz. Mohon maaf kembali ke pertanyaan yang tadi. Ya. Untuk tadi dikatakan karena ada kata jamak untuk orang pertama, orang kedua maupun orang ketiga, Ustaz ya. Pertanyaan saya, definisi dari jamak itu untuk berapa orang, Ustaz? Seperti misalnya kalian begitu. Sama, ya. Mereka Oke. berapa? Dalam bahasa Arab lebih dari dua. Lebih Jadi dari ada itu. dua. Satu, dua, jamak. Gitu ya. Yang untuk dua orang belum kita pelajari, Ustaz ya. Dua tadi, huma dia berdua. Kuma kamu berdua. Kalau orang ketiga huma, laki-laki perempuan sama. Kalau orang kedua kuma, kamu berdua. Ya. Itu dua. Jadi ada tunggal, ganda, jamak gitu, Ustaz ya. Sama, ya. Jadi kalau dua orang begitu beda dengan tiga gitu, Ustaz ya. Kenapa? Kalau misalnya dua orang itu beda dengan tiga orang, gitu, Ya, Ustaz ya. beda. Dua sendiri, jamak sendiri. Ganda dan jamak. Matur nuwun, Ustaz. Oke, sami-sami. Ada lagi? Tidak ada, sudah jelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Oke, sama-sama. Terima kasih.